Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, setelah kita melihat 2 bulan lebih sedikit tentang Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentunya saya dalam kesempatan ini memprediksi dan tentunya melihat dari analisis, insya Allah Indonesia akan lebih baik bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bukan karena tidak ada alasan, karena beliau dilihat dari berbagai segi dan sisi beliau lebih siap dibanding yang lainnya. Tentunya 5 faktor yang Bapak Presiden Prabowo Subianto lebih siap, tentang keberanian, tentang ketulusan, tentang modal, tentang di sini pengalaman, tentang komunikasi. 5 indikator atau 5 poin yang mendukung tentunya Bapak Presiden Prabowo Subianto itu akan lebih siap dibandingkan dengan yang lainnya. Kanudin dalilnya akan dikemukakan atau ada dalilnya mungkin nanti di tengah atau menuju akhir mungkin, tetapi saya akan lebih ke narasi atau pemikiran saya dulu supaya lebih dimengerti dan lebih dipahami oleh semuanya. Kenapa Bapak Presiden Prabowo Subianto akan lebih siap? Di samping 5 faktor tadi atau 5 poin tadi atau 5 indikator tadi, tentunya kita melihat fakta-fakta di lapangan. Bagaimana Bapak Presiden Prabowo Subianto itu berhasil. Tetapi Pak Kanudin membahas ini tentunya ingin menjilat atau apa. Saya itu bukan penjilat. Saya kalau kepada seseorang yang sudah jadi presiden atau apa, saya lebih suka mendukung dan mendoakan, dan kita belajar memuji. Saya bukan untuk menjilat pada kesempatan ini, tetapi lebih ke mendoakan, lebih ke mendukung, dan lebih ke kita memuji. Kita belajar memuji kelebihan orang lain, spesifiknya di sini kelebihan Bapak Prabowo Subianto. Kalau melihat, tadi saya melihat berita bahwa ibadah haji, alhamdulillah biayanya itu turun, jadi sedikit murah. Apakah itu bukan prestasi? Itu adalah prestasi. Itu membanggakan. Meskipun tidak turun secara drastis, sangat murah umpamanya, nggak apa. Karena pekerjaan itu tidak selalu harus itu hebat langsung, karena memang sulit, tetapi itu sebuah kebanggaan, itu prestasi. Alhamdulillah, biaya ibadah haji di tahun 2025 itu sedikit lebih murah. Ini patut diacungi jempol dan diapresiasi tentunya. Bahkan ada pengawasnya, didampingi, itu luar biasa. Tentunya orang akan lebih hati-hati. Mungkin kalau ada yang niat yang tidak baik, mungkin akan berpikir 2 kali tentunya. Bagaimana pemikiran Bapak Presiden Prabowo itu lebih siap, lebih hati-hati. Itu. Kita berdoa kepada Allah, alhamdulillah, dengan sebab Bapak Presiden Prabowo Subianto tentunya biaya ibadah haji sedikit lebih murah. Ini patut diacungi jempol dan ini membanggakan. Alhamdulillah. Di samping kita memperbanyak baca sholawat, memperbanyak membaca sholawat, kita persiapkan lagu, mungkin jual tanah supaya kita bisa daftar haji, mungkin ada kosasi, ongkos dikasih dan lain sebagainya, supaya kita bisa ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah, ke Arab Saudi tentunya, dan kita bisa ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, di tahun 2025 ibadah haji menjadi sedikit murah. Ini membanggakan, ini patut diapresiasi. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang selanjutnya tentang PPN yang sekarang menjadi 12% dan hanya untuk barang yang super mewah. Itu. Jadi
ini hanya ini kalau dilihat secara unsur politik ini tentunya akan lebih menguntungkan kepada rakyat itu. Karena nanti keuntungannya tentunya untuk rakyat. Saya jadi ingat ketika Bapak Prabowo itu ada statement atau pernyataan yang menyebutkan bahwa sebelum saya nanti tidak ada, saya ingin melihat rakyat Indonesia semuanya tersenyum. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Itu kan satu ketulusan, satu cita-cita yang sungguh luar biasa, yang sulit diungkapkan kecuali orang yang tulus. Makanya modal yang tadi yang saya ungkapkan atau utarakan di awal tentang ketulusan di Bapak Prabowo itu ada ketulusan. Bagaimana dengan gagah beraninya di ketika itu ada pertemuan Muslim, presiden negara mayoritas Muslim, dengan gagah berani beliau menyebutkan bahwa negara Muslim belum bersatu, masih banyak bertengkar, kita belum bersatu. Supaya kita kuat, kita harus bersatu. Bagaimana kita bisa menolong Palestina kalau kita tidak bersatu? Kita harus kuat, kita harus punya tenaga, kita harus punya power, kita harus punya semuanya yang dibutuhkan untuk saudara kita. Bagaimana beliau dengan gagah berani menyebutkan pidato dengan berapi-api di hadapan pemimpin-pemimpin Muslim ketika di Mesir itu, ketika D8, luar biasa. Sulit berbicara seperti itu kecuali oleh orang yang sangat berani. Dikatakan bagaimana tidak berani? Karena Bapak Prabowo Subianto itu dulu itu menjadi komandan Kopassus dengan beberapa kompi, lebih dari 29 siap tempur. Kita sudah pada tahu tentara itu punya semboyan, maaf kalau salah, kalau ada Bapak TNI yang mendengarkan ini. Disiplin adalah ruhku. Kita ulang, disiplin adalah ruhku. TNI itu pada disiplin. Saya tidak ragu itu. Bagaimana hebatnya disiplin para TNI, apalagi komandan Kopassus seperti Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentunya dengan gagah berani, apapun resikonya, yang benar akan disebutkan, akan diutarakan, akan disampaikan. Lihat keberanian Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya melihat di layar kaca, saya melihat di media, saya merasa bangga punya presiden seperti Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya, tentang bagaimana ada satu perusahaan yang akan bangkrut, yang akan gulung tikar. Tentunya ada PHK di dalamnya, pemutusan hubungan kerja. Tapi Bapak Presiden Prabowo Subianto mampu menyelamatkan. Karena memang Bapak Prabowo itu kan pembisnis juga dulu. Tentunya sekarang jadi presiden akan lebih tahu bagaimana mengelola yang hampir bangkrut, dikelola menjadi sejahtera kembali, semuanya terselamatkan, tidak di PHK tentunya. Dan itu adalah harapan rakyat, tidak ada pemutusan hubungan kerja, yang tentunya cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto itu siap untuk dilaksanakan dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan berbicara tentang ketulusan, apa sih yang diharapkan dari Bapak Prabowo? Prabowo itu tidak mengharapkan apa-apa, benar-benar tulus. Kaya udah, umur sudah sangat cukup. Tentunya beliau akan lebih siap berkhidmat dengan timnya tentunya untuk kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran, kebanggaan rakyat Indonesia. Insya Allah. Lihat, termasuk tadi saya menyebutkan kenapa Bapak Prabowo lebih siap, tentunya komunikasinya luar biasa. Dengan bahasa Inggrisnya yang jago, terkadang kali-kali itu pakai bahasa Mandarin atau bahasa Tiongkok, dan tentunya bahasa yang baik dan benar. Tetapi lihat bahasa Inggrisnya yang luar biasa.
di hadapan dunia berbicara dengan bahasa Inggris yang begitu memukau. Jarang pemimpin satu negara berbicara seperti Bapak Prabowo Subianto, yang tentunya di Indonesia itu bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Itu. Jadi kita sudah melihat 2 bulan lebih sedikit perubahan-perubahan yang sungguh luar biasa dengan sebab kebijakan-kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan yang tidak kalah penting tentunya bagaimana beliau itu mengomentari para koruptor. Hei para koruptor, tobatlah. Kalau niat benar-benar mau tobat, saya akan bantu bagaimana mengembalikan uang rakyat. Tetapi kalau tidak mau tobat, tentunya ada konsekuensinya. Kan seperti itu kurang lebihnya. Bukan berarti beliau itu memaafkan koruptor, tetapi menyuruh untuk taubatan nasuha, taubatan hakikiyah, taubatan sahihah, dan tentunya di dalamnya itu ada ketegasan. Di sini bukan Bapak Prabowo yang takut akan koruptor, tapi koruptor di sini merasa takut dengan ketegasan dan keberanian Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang lain belum tentu mampu bicara seperti ini di hadapan umum, di hadapan publik. Sungguh luar biasa. Gitu. Termasuk kita sudah merasakan bagaimana alhamdulillah tentang listrik itu ada diskon atau 50% ya kalau tidak salah, 50%, meskipun maaf kalau salah itu 2 bulan, baru 2 bulan, itu adalah kebahagiaan untuk rakyat, sudah dirasakan meskipun baru sebentar. Termasuk ada kebijakan bahwa setiap pagi itu setiap channel televisi harus mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Itu sungguh luar biasa tentang patriotisme. Memang harus ada jiwa patriotik tentunya, luar biasa. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan kita berdoa gak apa-apa, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto itu masuk ke dalam hadis ada imamun adilun, imamnya adil. Mudah-mudahan orang di sini akan berkomentar dan berdebat, kita berdoa mudah-mudahan. Saya lebih suka ke pemimpin itu, termasuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, mendoakan, memuji dan mendukung. Teringat akan kakek saya, Bapak Prabowo itu sudah 70. Teringat kakek saya bagaimana pendapatnya lebih bijak sekarang itu, lebih hebat, lebih siap untuk memersatukan umat dan rakyat, lebih siap untuk memimpin timnya dengan bersih di dalamnya dari korupsi. Beliau sebagai kapten atau pemimpin tim di Kabinet Merah Putih insya Allah akan lebih siap di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo. Dan kita juga jangan melupakan hal yang hebat ketika kunjungan ke luar negeri, kunjungan bilateral, multilateral, kunjungan bilateral, multilateral. Tentunya lihat bagaimana pemimpin menghormati beliau, komunikasi yang begitu lancar dan bagus, ada keuntungan secara ekonomi, secara politik di dalamnya. Bapak Prabowo Subianto bisa melakukan itu, kembali ke tanah air, membawa hal sesuatu yang diinginkan oleh rakyat Indonesia itu. Dan sekarang yang lagi hangat-hangatnya tentang makanan bergizi gratis untuk anak-anak dan yang hamil dan yang menyusui. Orang akan mengomentari, cuma sekian, untuk apa? Makan yang cuma tahu tempe, untuk apa? Jangan berbicara seperti itu. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, meskipun baru umpamanya 10.000 per anaknya, itu bagus, itu bagus, itu saya setuju. Ibu-ibu
yang menyusui atau yang hamil membutuhkan apa, itu dilayani. Anak-anak sekarang makanan yang bergizi dengan gratis, alhamdulillah. Jangan komentar yang tidak baik, karena kita itu pembicaraan kita didengar. Berkomentarlah atau berbicara dengan yang baik, itu bagus, saya setuju. Tentunya insya Allah tentang pesantren, tentang santri, Bapak Prabowo saya kan santri, katanya ya Ustadz muda lah, ya katanya MUI lah, apa dan lain sebagainya. Tentunya pihak-pihak terkait dan hubungan dengan ini tentunya akan diperhatikan, akan dilayani dengan baik, dengan sejahtera oleh Bapak Prabowo Subianto. Itu kita doakan, semoga Bapak Presiden Prabowo semakin siap, kesehatannya lebih terjaga, itu lebih dibahagiakan, lebih bisa melayani selama satu periode. Bahkan mungkin kalau memang gayanya seperti ini memuaskan, banyak perubahan ke taraf yang lebih baik, mungkin akan lebih cocok kalau 2 periode umpamanya. Dan dengan adanya nanti paslon calon presiden bisa, karena ada kemarin ada yang dirubah umpamanya, bisa dari yang partai-partai yang lain, sungguh luar biasa. Poin-poin yang dibutuhkan oleh rakyat, demokrasi semakin terlihat, semakin nampak di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini saya bukan menjilat, tapi saya mendoakan, saya memuji, dan saya mendukung, karena kita dididik oleh orang tua kita, jangan jadi bugot, jangan jadi pemberontak, tapi jadi pendukung. Sebisa mungkin kita tanam jasa kepada negara ini. Saya sebagai kiai katanya, sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai MUI atau apa, justru kita tanam jasa, perbanyak jasa kita untuk melayani umat. Jangan kita minta jasa kepada orang, justru kita harus berjasa kepada orang. Dengan secara tidak langsung kita nanti akan mendapatkan berkahnya, mendapatkan kebaikannya, mendapatkan kelancarannya dari sebab kita tanam jasa. Gitu. Dan jangan disangka menjadi presiden itu tidak mudah. Dari Sabang sampai Merauke itu tentunya harus dilayani, harus dibina, harus diurus oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan insya Allah dia bisa. Gitu. Bagaimana pengaruh yang begitu besar, sebab keberanian, sebab ketulusan, sebab modal juga. Kita sudah pada tahu bagaimana kayanya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gitu. Tanahnya berapa hektar, dan tentunya akan lebih fokus juga. Memikirkan kekayaannya sudah kaya, itu berpikir apa lagi? Akan lebih siap tentunya, itu melayani, mensejahterakan rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sahabat santri, dalam kesempatan ini saya bukan apa-apa, tapi ingin mendoakan, ingin mendukung, dan ingin jadi orang yang syukur nikmat. Tentunya baru 2 bulan kita sudah merasakan kebaikannya. Itu sebab pemikiran, sebab keberanian, sebab komunikasi beliau yang baik di negara tercinta, di luar negeri, dan dirasakan oleh semuanya. Itu. Ya Allah ya Karim, di kesempatan ini kita berdoa. Tetap saya meminta kepada seluruh sahabat santri, doakan saya dan semuanya, doakan Bapak Presiden Prabowo dan semuanya. Yang paling pertama tentunya kita sudah pada tahu, kita nyantren lama, belajar lama, privat lama, seminar lama, bedah buku lama, umpamanya. Yang dipinta nomor 1 kita adalah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu barangkali. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Silakan ditulis di kolom komentar. Kalau saya mungkin diperkenalkan kembali oleh sahabat santri untuk mengomentari Bapak Presiden Prabowo Subianto
dengan hal yang positif tentunya, silahkan ditulis di kolom komentar, atau hal-hal yang lain yang saya harus bahas, insya Allah sebisa saya akan saya bahas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.